نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, ikhwatal iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu rahimanallahu jami'an, mari kita luruskan niat kita. Tidak hadir di majelis ini kecuali untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita inginkan kecuali pahala dari Allah Jalla wa'ala. Karena itulah sifat umat Muhammad, yabtaghuna fadla minallah wa ridwana. Mereka semata-mata mencari fadilah, keutamaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala di setiap amal-amal mereka. Yang kedua, mari kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala dengan menghadiri majelis ilmu, kita dimudahkan Allah memahaminya agar kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, maka Allah akan memudahkan dia faqih terhadap agamanya. Dan kita tidak mungkin faqih sampai kita tafaqquh, kita belajar. Maka tujuan belajar agar kita faqih, kita faham terhadap agama. Makna faqih adalah faham, mengimani, menerima, lalu mengamalkan apa yang kita faham, itulah faqih. Itulah orang yang faqih terhadap dinnya, terhadap agamanya, sehingga dengan demikian akan membuat manusia itu menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan 40 hadis wanita, ya, ahkam wa adab, baik itu hukum-hukum atau adab, sebagai salah satu ladies program atau muslimah, ya, bagaimana seorang muslimah berperilaku di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimah ingin hidupnya diatur, ditata oleh yang maha tinggi Allah tabaraka wa taala dan dibina, dibimbing, diedukasi oleh manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, tidak ada kemuliaan kecuali mengikuti petunjuk yang maha mulia, dan tidak ada kemuliaan sesudah itu kecuali mengikuti petunjuk manusia yang paling mulia Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan Rasulnya tidak menunjukkan kepada kita kecuali untuk meraih kemuliaan dan kejayaan. Baik kemuliaan dan kejayaan individu ataupun kemuliaan dan kejayaan jamaah atau komunal atau keseluruhannya. Ibu, kita masih bab rabi', bab yang keempat, menggapai pernikahan penuh keberkahan. Kita masuk pada al-haditsul hadi wa salatsun, hadits yang ke-31. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak. Seperti biasa, kita bagi setiap hadits menjadi 3 subpoinnya. Poin pertama, lafaz dan takhrij hadits. Ya, pertama lafaz dan takhrij hadits. Yang kedua, fiqhul hadits, hukum yang terkandung pada hadits ini. Yang ketiga, fawaidul hadits, ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadits ini, atau al-ibratul hadits, ya al-ibaratul hadits, ya ibrah yang kita ambil dari hadits ini. Ibu-ibu, hadits yang kita bahas ini yang pertama bisa ibu lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nafaqat, kitab nafkah. Bab jika suami tidak memberi nafkah, maka istri boleh mengambil harta suaminya. Ya, saya ulangi, ibu bisa mendapati hadis ini dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nafaqat, kitab nafkah. Bab jika suami tidak memberi nafkah, maka istri boleh mengambil dari harta suaminya. Yang kedua, ibu bisa dapatkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim kitab Aqdiyah, kitab peradilan. Bab penjelasan tentang hindun. Penjelasan tentang hindun. Hadis ini terdapat pada 2 kitab yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang disepakati para ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ibu-ibu, coba lihat lafaz yang ada di sana. Haddatsana Muhammad bin Musanna, telah bercerita kepada kami Muhammad al-Musanna. Dia berkata, haddatsana Yahya, telah bercerita kepada kami Yahya. Yahya berkata, an Hisham, ya dari Hisham. Hisham berkata, akhbarani an abi, ya telah mengabarkan kepadaku bapakku, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Hinda binta ya Utsbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Hindun binti Utbah, dia adalah istri Abu Sufyan. Dia adalah istri Abu Sufyan. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dari hartanya, sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. Lafaz yang sama juga terdapat pada Bukhari dan pada Sahih Muslim. Ibu-ibu, jelas lafaznya? Ibu-ibu, bagaimana redaksi hadisnya? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas ya, baik. Kita bisa mengambil 3 hukum dari hadis ini ya. Dari fikul hadis ada 3 hukum yang terkandung pada hadis ini ya. Pertama, hadis ini menerangkan tentang wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Persoalan yang mendesak di mana Hindun bintu Utbah yang memiliki kebutuhan
yang tidak terpenuhi oleh suaminya, maka dia meminta izin kepada Nabi untuk mengambil harta suaminya tanpa izin. Bu Finia, sesuatu yang asalnya haram, tetapi dibolehkan, menunjukkan faktor penyebabnya itu urgen atau tidak. Urgent, Ustaz. Nah, itu kaidah fikihnya, cara memahaminya begitu ya. Iya. Mengambil harta suami sebelumnya tanpa izin haram tidak? Haram. Haram. Ini cara berdiskusi biar gampang memahami fikul hadis ya. Mengambil harta suami tanpa izin atau siapapun sebelumnya hukumnya haram. Tetapi pada hadis ini Nabi mengizinkan Hindun bintu Utbah untuk mengambil harta suaminya, yaitu Abu Sufyan, tanpa kebutuhannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nafkah seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Itu wajib. Sampai-sampai Nabi membolehkan istri melakukan sesuatu yang terlarang untuk mendapatkan haknya. Jelas, Bu? Jelas insya Allah, Ustaz. Jelas, itu pertama. Yang kedua, hadis ini mengisyaratkan pada ibu-ibu bahwa tidak mengapa menuntut hak, Bu. Kadang-kadang mendapatkan hak dengan cara yang tidak lazim. Jelas, Bu? Mengambil harta suami itu sopan tidak, Bu Finia? Tidak. Tidak lazim. Tetapi untuk mendapatkan hak, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak lazim. Jelas? Iya. Selama tidak melebihi kadar yang dikehendaki syariat. Kata Nabi, ambillah yakfi, yang mencukupi. Berarti tidak boleh melebihi kadar syariat. Ini termasuk uzur syar'i. Seorang wanita terpaksa mengambil harta suaminya yang asalnya haram, tapi diperlukan adanya uzur syar'i. Uzur syar'i apa, Bu Finia? Untuk mendapatkan haknya. Kenapa? Karena tidak berdosa seorang istri mengambil haknya dari suaminya tanpa seizin suaminya, selama tidak melampaui kadar yang ditetapkan syariat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat 2 Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan pada para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jelas? Ibu, jadi hadis yang kita bahas ini merupakan penjelasan Nabi terhadap ayat ini. Paham? Paham, insyaallah. Maka Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan, Bu. Jadi hadis ini merupakan penjelasan dari kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Itu pertama, hukum yang terkandung pada hadis ini. Kenapa? Bahwa wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban. Ketika istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan haknya tidak dipenuhi, padahal kata Allah apa? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau ibu-ibu, maka ibu-ibu tahu diri juga, Bu Finia ya. Dahulukan kewajibanmu optimal ya. Kalau kewajibanmu sudah dijalankan, kemudian hak dipenuhi, boleh dong menuntut hak. Iya. Contoh, Bu Finia jadi babu misalnya, bahasa kasar, Bu. Nggak mau. Umpamanya contoh saja, belagu amat sih loh. Iya, Ustaz. Contoh antum jadi pembantu di rumah orang. Antum sudah menjalankan kewajiban anti dengan baik. Mematuhi perintah majikan dengan baik. Pekerjaan terlaksana dengan baik, kewajiban sempurna. Kemudian majikan tidak membayar gaji antum, boleh nggak mencuri barharanya? Boleh. Asal setara dengan apa? Dengan hak kita. Walahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf. Maka kata Nabi apa? Ambillah dari harta sesuai dengan kecukupan kebutuhanmu. Ini menunjukkan apa? Mengambil tidak boleh melampaui hak. Dan hak itu tidak boleh melampaui kewajiban. Jelas, Bu? Ini supaya orang-orang kafir tahu Islam lebih detail dalam pengatur hak wanita daripada agama lain ya. Jadi tidak mungkin ada KDRT dalam Islam kalau para suami-suami paham agama loh ya. Jadi itulah asas dari hadis ini. Ya, agar para suami
menyelaraskan keseimbangan keadilan. Jadi hadis ini mengajarkan para suami untuk berlaku adil. Karena apa, Bu? Salah satu tujuan syariat adalah agar tegaknya keadilan. Salah satu misi kenabian apa, Bu Prinia? Agar tegaknya keadilan, bukan? Ya. Surat 57 ayat 25, bukan? Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Sungguh telah kami utus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti kenabian dan kerasulan mereka. Afwan, surat apa tadi? Surat 57 ayat 25. Surat Al-Hadid. Ya. Perhatikan kalimat wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama kitab wal mizan dan keadilan. Agar apa? Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia dapat menegakkan keadilan. Jadi adalah omong kosong kalau orang mengatakan Islam itu bias gender, ya Bu. Paham? Allah nggak mungkin bohong kan? Kalau Allah bicara Pak Jokowi bicara, Anda percaya siapa? Allah atau Pak Jokowi, Bu? Allah. Allah mengatakan liyaquman nasu bil qist. Jadi salah satu misi kenabian itu adalah agar tegaknya keadilan. Dan salah satu tatanan kehidupan rumah tangga. Dan keadilan rumah tangga itu ada tegaknya hak dan kewajiban. Jelas? Oleh karena Allah katakan, ya, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena keadilan dekat kepada takwa. Jelas? Ya. Saya tanya sama Ibu, Quran turun tujuannya apa? Menjadi petunjuk bahwa bertakwa, bukan? Iya, betul. Dan salah satu aspek takwa keadilan, bukan? Surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berlaku adillah kalian. Karena adil itu dekat kepada takwa. Dan takwa itu salah satu dari tujuan Quran diturunkan. Jelas, Ibu-ibu? Insyaallah jelas ya. Jadi jangan ragukan kebenaran agama ini tentang keadilan, ya. Dan ayat ini ada dua. Ayat ini bicara tentang Hindun, tapi sebenarnya sentilan buat siapa, Bu, ibu-ibu? Hadis ini sentilan buat siapa, Bu? Buat suami yang nggak tahu diri, Bu Finya. Iya. Paham? Iya. Hadis ini objeknya bicara perbuatan Hindun, kan? Iya. Tapi sebenarnya ini sentilan nggak buat para suami yang tidak adil. Betul. Kira-kira bahasanya, rasain lo Abu Sufyan, siapa suruh pelit lo, kira-kira gitu lo bahasa Bovinia kan? Emang enak harta mau diambil tanpa lu ketahui, enak lo gitu kan? Jadi objek pembicaraan adalah Hindun, tapi hukum ini menyangkut siapa? Menyangkut suami. Isyarat dari hadis ini para suami, berlaku adil dan berbuat baiklah pada istri-istri kalian. Jangan kalian menzalimi mereka. Ya, surat berapa? 16 ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat baik, berlaku adil dan berbuat baik. Dan hadis ini merupakan sentilan pada para suami agar mereka dapat menegakkan keadilan dan berbuat baik. Apa wujud keadilannya? Dengan memenuhi hak-hak istri. Apa bentuk keadilannya? Para istri memenuhi kewajiban mereka pada suami-suami mereka. Apa bentuk ihsannya? Ihsannya para suami dan istri selalu berlomba-lomba mendahulukan kewajiban mereka, yaitu ihsan. Jelas? Jelas, Bu? Insyaallah Itu jelas. pelajaran pertama, fikih pertama kita paham dari hadis ini. Jelas? Dalil penguatnya bahwa menafkahi istri itu wajib. Menafkahi istri itu wajib hukumnya. Dan itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ya, lihat surat 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan kalimat wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kewajiban suami sebagai pemimpin apa?
memberi nafkah dari harta mereka untuk para istri itu. Jelas? Jadi hujah pertama bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya sebagai pemimpin apa? Kalimat wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dia suami itu memberikan nafkah kepada istrinya itu min amwalihim, dari harta suami itu. Jelas? Berarti suami berkewajiban menafkahi istrinya, dalil pertama. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, surah 2 Al-Baqarah ya, ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Perhatikan kalimat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Perhatikan kalimat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para orang tua itu, ya, mereka, para anak memiliki hak, yaitu sandang, pangan, dan papan dengan cara yang baik. Dan ini kewajiban sang ayah memberikannya kepada anak dan istrinya. Jelas, Bu? Itu dalil yang kedua. Karena di sini istri Abu Sufyan tidak hanya membawa perkara dirinya saja tidak nafkahi, tapi anak-anaknya juga, bukan? Itu dalil tentang anak-anak wajib dinafkahi. Ya, yang ketiga, dalil yang ketiga, lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Lihat Sahih Al-Bukhari, ya, kitab nafkah. Bab kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqati ma taraka ghina wal yadul ulya khairun minal yadi sufla wa abda biman ta'ulu. Kata Nabi, sedekah yang paling utama sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Istri tanggungan suami bukan? Betul. Anak tanggungan suami bukan? Betul. Saya tanya sama Bu Finia. Kalau ada panggilan jihad yang membutuhkan infak, membutuhkan nafkah, membutuhkan apa sedekah, dengan istri membutuhkan nafkah, mana didahulukan Bu Finia? Istri. Di jalan Allah atau istri? Istri menurunkan nafkah. Dalilnya apa? Ya tadi hadis dari Rasulullah. Hadis ini kan seutama sedekah, ya. Yaitu apa? Memulai sedekah itu yang paling utama dari istri. Dalil kedua apa? Surah 2 Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana menafkahkan harta. Jawab, telah berkecukupan. Artinya setelah dari kebutuhan dan dari kewajiban. Ya, nah, coba lihat pertanyaan yang kedua. Kan ada dua pertanyaan kan di ayat itu. Pertanyaan khamar dan judi bukan? Betul. Pertanyaan tentang infak bukan? Betul. Maka jawab setelah dari kecukupan. Salah keperluan. Kewajiban istri itu keperluan suami bukan? Itu dalilnya. Jadi kalau suami tidak kasih nafkah tapi dia kasih sedekah di luar bilang, lu baca tuh ayat. Ibu Fina bicara dengan suami kan lugu ya kan? Iya. Kelihatan sih karena ibu-ibu milenial ya, anak Al-Azhar gitu loh, ya. Jelas? Kulil apa? Setelah dari keperluan, setelah dari kewajiban-kewajiban yang terdekat, dan keperluanmu adalah menafkahi keluargamu. Ini hujah bahwa menafkahi keluarga itu lebih utama, lebih didahulukan daripada menafkahi jalan-jalan Allah misalnya. Jelas? Jadi kalau anfiqu fi sabilillah itu dinomor duakan. Karena itu di luar keperluan, betul? Maka menafkahi keluarga itu didahulukan sebelum menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu dalil yang ketiga.
Dalil keempat, kelima tadi. Udah 5 dalil kan Bu Vin ya? Iya. Pertama surat berapa tadi? 4, An-Nisa ayat 34. Iya. Kedua, surat 2 Al-Baqarah 233. Ketiga, keempat, hadits Bukhari tadi. Yang kelima ayat ini. Jelas? Keenam, hadis Muslim. Kitab haji. Bab hajinya Nabi SAW. Ketika Nabi memberikan khutbah wada, Nabi mengatakan apa? Di antara isi khutbahnya, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, bi amanillah. Kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah tabaraka wa taala. Ya wasallatum furujahunna bi kalimatillah. Dan mereka halal bagi kalian yang mematuhi peraturan-peraturan Allah. Ya, kemudian kata Allah apa? Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghaira mubarijin. Kalau kalian dapati kesalahan mereka, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Ya. Sebaliknya mereka mempunyai hak atas kalian, yaitu apa? Nafkah dan pakaian yang pantas. Nafkah dan pakaian pantas. Alaikum rizquhunna wa kiswatuhun. Jelas, Bu? Bu, itu dalil yang ke-6, bukan? Ya. Kemudian dalil yang ke-7. Hadits Abu Dawud. Kitab nikah. Bab hak istri atas suami. An Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi an abihi. Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qushari. Ya, dari bapaknya Al-Qushari dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa hak istri-istri kami atas kami ya Rasulullah? Qal antutaimaha idza ta'imta. Engkau memberi makan apa yang kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Idza tasaita. Engkau memberi dia pakaian apa yang kamu pakai. Jelas? Au idza ya tasabta. Wala tadribil wajhi, jangan pukul mukanya. Ya, dan semacamnya. Jelas? Hadis ini menunjukkan wajibnya laki-laki memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Ya, jangan menjelek-jelekannya, ya jangan mencacinya, jangan memukul wajahnya. Jelas? Jelas tidak, Bu? Itu dalil-dalil bahwa para istri haknya terjamin, Bu. Ya. Jadi kalau suami pelit, baca aja hadis itu untuknya, tulis surat cinta, surat terbuka untuk suami. Ibu-ibu, tulis surat cinta, surat terbuka buat suami ya. Gak usah di medsos, nanti ibu jadi layangan putus loh. Bu Vin ya, gak usah curhat di medsos ya. Ya. Wahai suamiku, bukankah kita bertekad di awal, rumah ini adalah rumah kita, lah jannah kita, bukan? Asa kita menuju jannah. Dan jannah itu kita raih dengan takwa. Dan selalu pilar takwa keadilan. Keadilan itu tegak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajibanku menaatimu, mematuhimu, menghormatimu, memuliakanmu, dan memenuhi kebutuhanmu. Dan aku punya hak atasmu, hai suamiku, sebagaimana Allah syariatkan di surat 2 Al-Baqarah 228 tadi. Lebih enakan gini atau di medsos, Bu Vinia? Aku khawatir engkau berbuat zalim kepada aku, hai suamiku. Dan engkau tahu apa konsekuensinya orang berbuat zalim? Akan hilang seluruh pahalanya, berpindah kepada aku. Dan aku tidak menginginkan itu, hai suamiku. Aku tidak menginginkan pahalamu hilang karena kezalimanmu terhadapku. Begitupun aku juga khawatir, aku takut pahalaku berpindah kepadamu karena kezalimanku kepadamu. Mari kita belajar berbuat adil dengan sama-sama menjalankan kewajiban. Aku berusaha memenuhi kewajibanku kepadamu dan engkau belajar memenuhi kewajibanmu kepadaku. Semoga kelak hari kiamat Allah tidak menghadapkanku kepadamu sebagai wanita yang zalim. Dan Allah tidak memperhadapkanku kepada aku sebagai suami yang zalim. Jelas? Karena kata idilu wa aqrabu littaqwa.
berbuat adil lawannya zalim. Dan aku berharap engkau dekat kepada takwa. Dan aku dekat kepada takwa. Ini Mas, udah 3 bulan tidak ada nafkah, gimana nih? Ya, sentuh dulu imannya, baru ibu sentuhlah yang lain. Daripada ibu cerita di medsos, ya, nanti ibu jadi bahan sinetron, Bu. Yang kaya kan sutradaranya. Ibu jadi apa? Ibu akan Allah azab karena membuka aib rumah tangga di ruang publik. Allah melaknat ibu karena membuka aib rumah tangga di ruang-ruang publik. Tulis surat terbuka untuk suami, bukan dibuka di ruang publik. Paham Bu Finia? Tahu dalil-dalil tadi. Iya. Aku tidak menutup hak wahai saudara, wahai suamiku. Aku hanya mengingatkan firman Tuhan untukmu. Ingat padaku di punggungku, ya, di bahuku terdapat kewajiban aku minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku berharap, ya, agar aku dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah dengan baik. Begitupun di punggungmu terdapat kewajiban yang Allah amanahkan kepadamu. Aku berharap agar engkau datang kepada Allah dengan suami yang amanah. Tuliskan surat untuknya ibu-ibu, ya. Tidak usah ibu buka di ruang-ruang publik. Begitu juga para suami, jangan menzalimi hak-hak istri. Sebab nanti pahalamu diambil oleh istrimu itu. Ya, maka berlaku adillah dengan menegakkan hak-hak mereka. Penuhi hak mereka dan para istri penuhilah kewajiban. Saya selalu bilang bahwa hidup ini indah kalau ada kesadaran kewajiban. Suami menjalankan semua kewajibannya, maka insya Allah hak-hak istri terpenuhi secara otomatis. Begitupun sebaliknya, jika para istri menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, maka hak-hak para suami terpenuhi secara otomatis. Begitu juga para orang tua menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada anak-anak mereka, insya Allah hak-hak anak mereka terpenuhi dengan baik. Insya Allah pada hari kiamat, ibu, bapak, dan anak-anak dibangkitkan Allah sebagai orang-orang yang adil dekat kepada takwa. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua apa? Memberi nafkah di sini tidak ada batasannya, Bu. Tetapi ada kaidah yang kedua apa? Suami tidak boleh dituntut kewajiban nafkahnya melampaui kemampuannya. Jelas, Bu? Bu Fina and the gang, coba dengerin. Suami punya kewajiban memberi nafkah. Suami berhak menuntut nafkahnya. Tapi ada kaidah membatasinya, tidak boleh melampaui kemampuan suami. Itu kaidah pembatasnya. Mana dalilnya Bu Finia? Tadi. Surat yang kedua Al-Baqarah 233 tadi. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Jelas dalilnya apa tadi? Ibu-ibu mendengarkan saya tidak? Dengar Ustaz. Coba lihat surat 2 Al-Baqarah 233 tadi. Ya, kata Allah tadi apa? La tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan janganlah kalian membebani seorang di luar kemampuannya tentang nafkah tadi. Jelas? Jadi ini merupakan pembatasan, bukan? Kalau kita baca ayat pertama kan lafaznya mutlak. Mau miskin ke kaya ke wajib nafkah lo. Paham? Tetapi kata Allah apa? La tukallafu nafsun illa usaha. Dan janganlah ya engkau memenuhi seorang di luar kemampuannya kecuali apa yang dia sanggupi. Itu dalil pertama. Jadi ibu-ibu boleh menuntut hak tapi tidak boleh melampaui kemampuan suami. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua surat 65 At-Talaq ayat yang ke-7. Ya, surat yang ke-65 At-Talaq ayat yang ke-7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sajallahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya,
hendak memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesuai dengan kesempatan. Sesudah kesempitan. Ini dalil bahwa wanita tidak boleh minta haknya melebihi kemampuan suaminya. Jelas Bu Fin ya? Insya Allah jelas Ustaz. Jadi ada dalil mutlak tapi ada muqayyadnya, pembatasnya. Jadi Islam itu adalah aturan yang jelas batas-batasnya. Istri boleh menuntut haknya tapi tidak boleh melampaui kemampuan suami. Jelas Bu? Insya Allah. Jelas? Insya Allah jelas. Maka di sini unsur toleransi bukan? Ya. Di sini suami istri tidak boleh ngotot loh. Pokoknya saya nggak mau tahu deh. Skincare saya setiap bulan sekian, you mesti bayar loh. Nggak apa-apa sih kalau suami kaya raya nggak masalah Bu. Terhadap kata Allah, suami itu hanya memberikan nafas dengan kelapangannya. Kalau dia lapang tidak boleh pelit. Tapi kalau dia miskin tidak boleh dipaksa. Kan gitu Bu. Coba kaidahnya apa? Suami yang kaya tidak boleh pelit. Dalilnya apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Berarti orang kaya nggak boleh pelit untuk istrinya bukan? Betul. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahallah. Ini untuk istri. Kalau yang pertama untuk suami loh. Yang kedua untuk istri. Hei istri, kalau suami kurang jangan dipaksa loh. Paham? Jadi kalau saya jelaskan ayat ini. Kalimat pertama itu untuk suami ya. Maka Allah bilang, hai para suami, kalau kamu punya kelapangan, berikan nafkah kadar kelapanganmu, jangan pelit. Yang kedua, hai para istri, kalau suamimu kesempitan, jangan paksa mereka melebihi kemampuan mereka. Subhanallah. Ada nggak tawasud dalam Islam ini? Ini moderat nggak, Bu? Ya. Adakah yang lebih moderat dari ini? Tidak ada. Maka Islam tidak perlu dimoderasi kan, Bu? Ya. Yang perlu kita moderasi, kayak itu yang kita moderasi otaknya, Bu. Ya, bukan Al-Quran dan Sunnah, kan? Ini moderasi Islam loh, Bu. Ini moderatnya Islam loh, Bu. Coba lihat. Ini menunjukkan moderat Islam, keadilan Islam. Allah tidak membiarkan para suami menzalimi para istri kalau mereka berkelapangan. Dan Allah tidak mengizinkan para istri menzalimi para suami yang tidak berkelapangan. Adil nggak buktinya? Adil. Ini moderat nggak ini Islam? Ya. Islam butuh dimoderasi nggak? Nggak. Otaknya kita moderasi. Paham? Jelas? Sekarang hukum yang ketiga bufinya. Kewajiban nafkah itu menyangkut apa saja sih, Bu? Sandang, pangan, papan, jelas ya? Ya. Kan kata Allah tinggalkan, kalau ditanya, Bu Finya, dalilnya sandang pangan mana? Tadi. Yang tadi. Tadi itu. Pangan mana? Papan mana? Papan. Ayat yang ke-6 dari ayat ini. Nah, hendaklah mereka tinggal di rumah di mana kalian tinggal, kan? Ya. Nah. Hendaklah kalian tempatkan mereka di tempat yang kalian tinggal. Pertanyaannya, pembantu termasuk wajib atau tidak? Bu Finya. Ya Ustadz, maksudnya gimana Ustadz? Yang pembantu? Pembantu untuk membantu di rumah itu termasuk kewajiban nafkah suami atau tidak? Iya ya. Alasannya apa Bu Finya? Mikir dulu, jangan asal iya loh. Nanti saya bilang egois banget sih loh. Iya, kan dia sudah bekerja di tempat kita, sudah memberikan tenaganya gitu, Ustaz. Bukan. Mendatangkan pembantu untuk membantu istrinya, itu termasuk kewajiban suami, bukan? Iya. Nah, alasannya apa? Alasannya ini Bu Finya. Kan Allah bilang, istri itu, orang tidak dibebani melebihi kemampuannya kan? Iya. Kan pekerjaan rumah tangga tidak semuanya bisa dihandle istri kan? Iya, betul. Kecuali dengan bantuan, berarti apa? Kalau suami istri tidak boleh membebani suaminya, suami juga nggak boleh dong membebani istrinya. Adil nggak Bu Finya? Adil. Nah, itu hukum
kaidah fikihnya jangan ibu asbun loh. Nanti dimarahin suami loh. Jadi Kan bini bilang ke suami, lah kalau suami bilang gini, Vin, lo kan bini gue, lu yang masak lo buat gue. Kan gue punya keterbatasan, kali pekerjaan rumah tangga kan banyak. Ngurusin lo anak orang, anak gue kan banyak kerjaan gue. Gak mungkin gue handle dong. Coba lihat Allah bilang apa? Gue gak boleh paksa lo melebihi kemampuan kan? Lo juga dong gak boleh maksa gue melebihi kemampuan dong. Sementara urusan rumah tangga mesti tercapai semuanya kan? Dan itu tidak mungkin tercapai kecuali ada pembantu kan? Iya, iya. Paham? Itu logika hukumnya Bu Finya. Jawaban wanita intelek namanya jutek. Jujur intelek loh Bu. Maka jadi ibu-ibu tuh jutek Bu. Kayak gurunya ini. Jujur intelek gitu loh. Jelas Bu Finya? Iya Ustaz. Kan ada keseimbangan. Tadi saya tidak boleh menuntut kamu melebihi hak, melebihi kemampuan. Nah, bagaimana saya punya kewajiban tidak melampaui kemampuan saya kan nggak bisa. Sementara semuanya harus ditunaikan kan. Kalau saya handle semua, tercecer semua kewajiban yang lain kan. Ya. Supaya semua kewajiban terpenuhi, kita perlu menghandle, meminta orang lain untuk menghandle dengan membayar mereka kan. Iya. Berarti itu kewajiban suami untuk menafkahi pembantu itu untuk bantu saya kan. Tuh. Paham Bu? Kenapa? Soal lo gue gak boleh maksa melebihi kemampuan. Masa lo maksain gue melebihi kemampuan? Di mana keadilan lo? Nah gitu kan? Ya. Maka kalau ditanya itu logika hukumnya Bu. Emang pembantu membayar pembantu itu kewajiban suami? Iyalah. Kenapa? Kan pekerjaan istri itu banyak. Ya. Dan dia tidak mungkin menghandle semuanya kecuali dengan ada bantuan bukan? Ya. Kenapa? Kalau istri tidak boleh memaksa suaminya melebihi kemampuannya. Si istri juga, suami juga tidak boleh dong memaksa istrinya melebihi kemampuannya kan? Tapi ada kebutuhan yang mesti terpenuhi bukan? Dan tidak bisa terpenuhi dengan bantuan orang lain yang kita bayar kan? Maka sesuatu yang wajib menjadi sesuatu yang memenuhi kewajiban hukumnya wajib tidak? Wajib. Maka itu termasuk kewajiban suami. Paham Bu Vin ya? Paham. Ustadz, jadi afwan dong. Jadi yang ketiga nih, hukum dari ininya tadi apa Ustadz kata-katanya? Jadi cakupan nafkah. Cakupan nafkah. Ya. Ya, sandang, pangan, papan. Juga termasuk pembantu rumah tangga. Bila si istri tidak mampu melakukan banyak pekerjaan rumah tangga. Tadi kaidahnya tadi. Kaidahnya apa? La tukallafu nafsun illa usaha. Kan seseorang tidak boleh dibebani melebihi kemampuan, bukan? Iya. Istri tidak boleh dibebani dong sebagaimana suami tidak boleh dibebani melebihi kemampuan, kan? Iya. Kalau suami berkecukupan untuk membayar pembantu, wajib tidak? Wajib. Karena dia diharamkan membebani istrinya melebihi kemampuannya, bukan? Ya. Paham? Paham. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Pinya. Skincare, pedikur, manikur, kosmetik, termasuk wajib atau tidak? Kalau nggak wajib sih, tapi kalau suaminya bisa membiayai ya bagus Ustaz. Saya jawab wajib, bukan termasuk kiswah tadi, pakaian. Iya. Kalau ditanya kenapa, bukankah Nabi memerintahkan para istri memperhatikan diri hadapan suami? Betul. Bukankah para istri dituntut oleh syariat mempercayai diri hadapan suami juga? Iya. Bukankah para suami berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa? Rabbi habli Rabbana hablana min dzurriyyati qurrata ayunin. Iya. Kecantikan itu adalah qurrata ayunin tidak, Bu? Qurrata ayun. Mempercantik diri butuh biaya tidak, Bu? Butuh. Jawab aja ke suami Ibu Pina, enak aja lu mau mata enak lu mau mata lu enak lu gak kasih biaya lo gitu kan. Bahasa kasarnya Pak Salim kira-kira lo begitu. Bahasa kita hari-hari kan gitu Bu Pina ya. Kamu berharap kepada Tuhanmu saja di qurrata ayunin bagimu. Kamu ingin saya cantik tampil seperti bidadari di matamu. Saya tampil jadi kuntilanak kalau beranak you marah lo. Emangnya di bidadari itu nggak ada ongkosnya. Ya, mesti urus sama mua lo.
Ya make up artis loh, betul ya Bu Finia ya? Betul ya Bu Finia? Jadi untuk jadi bidadarimu juga butuh dana kan, butuh biaya kan? Iya, betul. Jadi kalau kamu ingin saya tampil cantik, kamu biayain saya, itu kewajiban bukan? Masa punya hak saya tampil cantik, tapi kamu tidak punya kewajiban menafkahi saya untuk cantik. Kan nggak adil dong. Jelas? Jelas. Semoga bapak-bapak mendengarkan dan orang-orang kafir mendengarkan. Wanita-wanita kafir mendengarkan, jadi tahu betapa mulianya wanita muslimah bukan? Iya. Betapa agungnya mereka, hak mereka dijamin oleh syariat mereka. Dulu saya pernah cerita sama wanita-wanita kafir di Ambon. Ustadz, bagus ya wanita-wanita muslimah, enak ya. Makanya yuk pindah ke sini aja berenak, saya tanya, dibilang. Jelas Bu? Maka kosmetik pun tergantung. Bisa wajib, bisa sunnah ya Bu. Kalau suami menuntut istrinya harus tampil cantik, maka dia wajib menafkahinya, membiayainya. Kenapa? Karena hak dia melihat wanitanya cantik. Itu haknya bukan? Dan wanita tidak mungkin memenuhinya kecuali ada dana bukan? Dan dana itu dia peroleh dari mana? Dari nafkahnya. Berarti wajib tidak Bu Finia? Wajib. Kalau memang dituntut oleh suami. Sampai di sini jelas tidak? Insya Allah jelas Ustadz. Jelas ya? Jadi ibu-ibu, hak ibu dijamin nggak oleh syariat? Sangat. Sangat dijamin. Inilah tawasudnya Islam, inilah moderasinya Islam. Jadi nggak boleh ada rencana moderasi Islam ya Bu. Otak kiai yang kita moderasi. Itu nggak beres otak kiai itu. Setuju nggak? Setuju. Maka mari kita pelajari Islam. Maka kalau ada terjadi kezaliman, bukan syariat yang salah. Tetapi para suami yang bodoh. Jadi antum itu menjadi korban kezaliman suami. Bukan ketidakadilan syariat. Setuju? Iya. Karena antum salafi laki Bu. Kalau kan salafi. Saya kan salafi pakai F, pakai fa. Ibu pakai P. Saya salafi. Ibu salafi laki Bu. Jadi kalau kita lihat ada kekerasan dalam rumah tangga, terjadi kezaliman di rumah tangga, ada penyimpangan hak, ada penindasan, itu bukan karena kesalahan syariat, tapi karena ibu jadi korban kezaliman suami. Dan manusia condong mempertahankan haknya, tapi lupa menunaikan kewajibannya. Coba lihat para suami. Kalau diminta poligami langsung matanya melotot, betul? Tapi kalau diminta kewajibannya matanya tertutup bukan? Betul Bu Finia ya? Coba nawarin dia. Coba nawarin dia soal nikah lagi. Beneran lu serius. Tapi kalau kita bicara hak kewajibannya, masa sih lo jangan ngada-ngada deh. Betul ya Bu Finia ya? Iya. Kalau bicara hak langsung matanya melotot. Kalau bicara kewajiban langsung nyeles pindah kemana-mana kan? Iya. Kenapa? Karena suami itu bukan laki-laki yang beriman. Laki-laki beriman dia takut kepada Allah. Dia takut menzalimi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka marilah kita jadikan suami kita, keluarga kita orang-orang mukmin yang takut kepada Allah, yang tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadanya. Surat 8 ayat 27. Ya, tanamkan mental ini di rumah tangga kita. Surat 8 ya, surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Jangan kalian mengkhianati Rasulnya dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kalian. Istri itu amanah Allah, bukan? Tadi Allah bilang, innakum atmuna bi amanillah. Kalian mengambil para istri itu dengan amanah Allah. Ya, maka kalau laki-laki beriman, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Karena dia tahu mengkhianati istri mengkhianati amanah Allah. Mengkhianati amanah Allah, dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jelas? Maka kalau laki-laki beriman, insya Allah dia tidak khianat untuk memenuhi kewajibannya sebagai amanah Allah untuknya. Jelas Bu Finia dan kawan-kawan? Iya, insya Allah.
Pelajaran dari hadis ini, Bu. Pelajaran pertama apa? Pertama, ibu-ibu kalau punya problem rumah tangga, jangan curhat di ruang media sosial, Bu. Kalau punya problem rumah tangga, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tadi coba lihat Hindun cerita di tetangganya kepada wanita-wanita atau tanya kepada Nabi. Bu Fina perhatikan. Hindun itu punya masalah rumah tangga enggak dengan Abu Sufyan? Iya, Tentang kepelitan dan tidak tanggung jawabnya Sufyan, bukan? betul. Tapi dia cerita di media sosial atau bertanya kepada ahli ilmu. Langsung ke Rasulullah, Ustaz. Rasulullah ahli ilmu. Ini yang kata Allah di Quran, surat 16 ayat 43. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pelajaran pertama, Bu. Ini solusi problem rumah tangga, Bu. Jelas? Ya. Kalau ibu-ibu punya problem rumah tangga, jangan curhat di Mama Dede, Bu. Didengar publik, nggak boleh. Curhat dong, nggak boleh. Paham? Datangi orang alim. Tanyakan persoalannya kepadanya. Agar dia memberi solusi hukum. Pertama. Yang kedua, Bu. Bolehnya menggibah kalau dibutuhkan. Tadi Hindun mengatakan Abu Sufyan itu syaikh. Orangnya pelit, kikir. Betul? Iya. Ini gibah bukan? Gibah. Tapi Nabi menyalahkannya tidak, Bu Finya. Tidak. Menunjukkan ini kebolehan gibah jika dibutuhkan. Ketika minta fatwa. Masa Ibu Fina tanya sama saya, Pak Salim, saya mau konsultasi sama Bapak. Urusan rumah tangga saya. Tapi saya tidak mau buka urusan rumah tangga saya. Gimana saya kasih fatwa hukum, Bu? Kenapa Bu Fina nggak cerita? Gibah Ustaz. Ya, kalau itu pulang tanggung sendiri resikonya. Jelas? Maka menggibahi itu kadang-kadang boleh kalau dibutuhkan. Dan tidak boleh melampaui yang dibutuhkan. Itu faedah kedua hadis ini. Ketiga, Bu Fina, kadang-kala dalam hal tertentu melakukan kezaliman kecil untuk menghindari kezaliman yang besar. Mengambil harta suami itu kezaliman, bukan? Bu, faedah yang ketiga. Kadang-kadang kita melakukan kezaliman kecil untuk menghindari kezaliman yang besar. Bu, mengambil harta suami tanpa izinnya kezaliman tidak? Kezaliman. Tetapi kalau tidak itu, suami lebih zalim lagi. Lebih besar kezaliman suami. Paham? Dalam kondisi tertentu, kita kadang-kadang boleh melakukan kezaliman yang kecil untuk menghilangkan kezaliman yang lebih besar. Jelas, Bu? Kadang-kadang kita boleh melakukan kemungkaran yang kecil untuk menghindari kemungkaran yang lebih besar. Jelas, Bu? Jelas? Kemudian hakikat berikutnya bahwa halalnya seorang istri ya boleh mengambil haknya walaupun dengan cara yang sebelumnya terlarang. Mengambil harta suami sebelumnya terlarang, bukan? Tetapi ini untuk mendapatkan haknya, maka ini boleh. Kenapa? Karena dia mengambil haknya. Baik, saya kira sampai di situ dulu Bu Pinia ya. Suara saya coba sudah serak-serak becek ya, Bu. Saya baru dalam kondisi masih flu ya. Baik, saya kira cukup Bu Finia ya. Jazakallah khairan Ustadz. Afwan, Bu Finya mental Ustadz. Jadi baik, oke. Tapi ya, jelas tadi ya. Alhamdulillah Ustadz. Faedahnya, oke ya. Sambil kita nunggu UTV-nya sebentar lagi mungkin masuk. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Utifara bisa bantu dengan pertanyaan, karena Ustadz Salim Kibas juga lagi nggak sehat, jadi kita langsung ke pertanyaan ya. Silahkan Utifara. Ya, Lucy, jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustadz, saya langsung membacakan pertanyaan saja Ustadz. Ya, izin bertanya, Ustadz, bagaimanakah bisa disebut bahwa suami telah mencukupi atau belum? Karena ada istri yang sudah dicukupkan namun masih bilang suaminya belum mencukupinya. Karena si istri ingin suami memberikan semua penghasilannya dan ingin dia yang atur keuangan keluarga. Bagaimana Ustadz? Bu, yang pemimpin di sini siapa? Quran sudah memberi petunjuk laki-laki itu pemimpin, Bu. Berarti manajer rumah tangga yang ngatur siapa? Suami. Tentang pengaturan uang itu job description tergantung big boss-nya, Bu. Itu Quran tadi surat 4 ayat 34. Jadi tidak boleh seorang suami meminta kewenangannya. Tidak boleh seorang istri minta kewenangan yang tidak seizin suami. Itu namanya pemaksaan. Nanti bisa menimbulkan konflik internal. Ya, suami itu pemimpin, Bu. Dia mengatur urusan rumah tangga termasuk siapa yang kelola keuangan. Yang 7 menteri keuangan siapa, Bu? Sri Mulyani atau Jokowi, Bu? Jokowi bukan? Itu Ya, tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalil dasarnya. Suami itu pemimpin, Bu. Dia yang mengatur jobnya di rumah tangga. Si istri tidak boleh menuntut. Saya harus ngatur uang semuanya, nggak bisa. Ya, bukankah Allah mengatakan di Quran surat 4 An-Nisa ayat 22, ayat 32 maaf. Ya, lirijali alaihina. Ya, kata Allah apa? Coba lihat surat 4 An-Nisa ayat 32. Ya, wala tatamannaw ma fadla ba'la ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Bagi laki-laki dia menguasai penuh apa yang dia usahakan. Dan wanita berkuasa penuh atas dia usahakan. Jadi tidak benar kalau wanita mesti ngatur uang suami. Tidak bisa, Bu. Itu hasil usaha dia. Dia yang menentukan bagaimana pengelolaannya. Jelas, Bu Farah ya? Tidak benar wanita mesti ngatur seluruh keuangan suami. Ini menjadi ketentuan syariat. Laki-laki itu pemimpin. Dia mengatur tata kelola rumah tangganya. Termasuk keuangannya. Istri punya hak dinafkahi. Kalau tidak cukup nafkahnya, dia menuntut haknya. Tetapi pengaturan keuangan bukan otoritas istri. Kecuali jika jobnya diberikan oleh suaminya. Berdasarkan surat 4 An-Nisa ayat 34 tadi. Yang kedua ayat 32 ini. Yang punya hasil usaha suami. Dia yang mengelola penuh. Dia berkuasa atas usahanya. Ya, bukan istri yang mengelola harta suaminya. Jelas, Bu? Kecuali atas seizin suaminya. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya kewajiban suami itu kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan mana yang jadi kebutuhan, mana keinginan. Yang menjadi problem dalam rumah tangga itu adalah kebanyakan para istri tidak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Dia minta suaminya memenuhi semua keinginannya. Tentu tidak akan pernah selesai keinginannya. Kalau mengikuti standar logika berpikir istri, suami tidak adil selamanya. Karena suami tidak memenuhi keinginannya. Padahal menurut syariat, yang dipenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Jelas, Bu? Jelas, Bu Farah? Iya, Ustadz. Jelas, Ustadz. Tadi dua hukum tadi. Hukum pertama, yang punya kewenangan mengatur keuangan adalah suami, bukan istri. Itu hasil usahanya. Di dalilnya tadi. Kenapa? Pertama, suami itu pemimpin. Dia yang mengatur, mengelola seluruh perjalanan rumah tangga itu. Manajemen rumah tangga. Job desk itu tergantung kebijakan suami. Kalau suami serahkan urusan uang kepada istri, silakan diterima amanah itu. Jelas? Yang kedua, suami yang cari nafkah, cari uang, dia yang mengatur hasil usahanya tadi kata Allah. Jadi kalau wanita menuntut menyelisih aturan syariat, ini tidak benar menurut syariat. Itu pertama, hukum pertama. Hukum kedua apa? Suami punya kewajiban menakut istri kebutuhan, bukan keinginan. Maka tidak benar wanita menyalahkan suaminya karena tidak memenuhi keinginan. Jelas, Bu? Kalau
wanita menuntut sesuai keinginannya, maka sampai kiamat tidak akan pernah adil suami itu. Tidak akan baik suami di mata istri. Ini tentu melanggar kaidah la tukallafu nafsun illa usaha. Jangan kamu membebani suami di luar kemampuan. Jelas Bu Farah? Iya Ustadz, jelas Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Ya, pertanyaan yang kedua Ustadz. Bila perhiasan istri dipakai atau dijual untuk menambah beli mobil, apakah wajib suami menggantinya sementara mobil itu dipakai untuk si istri? Tergantung akad, Bu. Suami ingin menghadiahkan si istri uang, mobil. Uang suami nggak cukup, pinjam ke istrinya. Hukum pinjam meminjam dong. Kalau akadnya begitu. Yang ingin menghadiahkan uang itu, mobil itu kan suami kan. Berarti suami mesti membeli dari uangnya untuk memberi hadiah kepada istrinya, bukan? Untuk memudahkan pekerjaan sang istri. Ala kulli hal, dana suami tidak cukup, dia pinjam dari istrinya. Maka wajib diganti kalau dia pinjam. Jelas Bu Farah? Karena akadnya seperti itu. Dan apa kata Allah di Quran? Surat 5 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau akadnya seperti itu. Tapi kalau si akadnya adalah si istri memberi, udah gak apa-apa mas, saya bantu mas deh dengan jual perhiasan. Berarti istri membantu suaminya, akadnya gitu kan? Kalau akadnya begitu, tidak ada kewajiban suami menggantinya. Maka tergantung akadnya di awal itu. Jelas Bu Farah? Iya jelas Ustaz, Masya Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, pertanyaannya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan, memuliakan wajah Ustaz di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Wa antum kadzalik. Ya, izin bertanya Ustaz, apa yang seharusnya dilakukan seorang bila suami kalau marah suka memukul dan pukulan yang membekas dan suka mengusir, menyuruh pergi dari rumah, bahkan suami suka menirukan cacatnya si istri. Qadarullah si istri terlahir dengan cacat fisik, tangannya yang tidak sempurna. Nah, saat ini istri tinggal di kampung suami. Bolehkah kalau si istri kembali ke kampung halamannya tanpa suami, tanpa bercerai, ataukah harus bercerai? Nah, pernikahannya sudah berjalan 20 tahun, namun sifat marahnya suami tidak berubah. Dan kalau suami marah, anak laki-lakinya gemetar karena ketakutan. Menghindari kezaliman tidak mengapa ya, kalau memang tidak ada jalan kecuali itu. Kenapa la tazlimuna wa la tuzlamun, prinsipnya. Tidak boleh menzalimi tapi tidak boleh dizalimi, bukan? Kalau memang itu membahayakan keselamatan nyawa, ya, istri itu tidak ada jalan kecuali menghindar darinya dengan pergi meninggalkannya, apalagi kata kasar dan menzaliminya, maka ini tidak mengapa. Apalagi berdampak buruk pada anak-anak. Maka pergi dalam kondisi semacam ini termasuk dimaafkan insya Allah, tidak apa-apa. Jelas? Tetapi kalau bisa diupayakan cara lain, maka tidak boleh meninggalkannya. Wallahu a'lam. Ya. Iya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, pertanyaannya lagi Ustaz. Seorang istri jadi korban kezaliman. Uang istri dihabiskan oleh suami. Suami tidak menafkahi dan bagaimana istri bisa merawat diri dengan baik karena tidak ada modal. Nah, setelah uang habis, jadi penampilan si istri pun amburadul gitu Ustaz. Jadi karena tidak bisa ke salon atau dan sebagainya gitu Ustaz. Nah, suami berkata-kata dan mengolok-olok terhadap si istri dan mengancam akan meninggalkan si istri gitu Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz? Afwan Ustaz, begini bukan gibah kan katanya Ustaz. Ya kan itu antum tanya solusi hukum kan. Bu, semoga Allah memberi hidayah kepada suami dan Allah memberikan kesabaran kepada istri yang terzalimi. Semoga Allah jadikan itu sebab kesabaranmu untuk masuk jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama saya nasihatkan kepada Anda yang terzalimi. Coba periksa hatimu. Mungkin ada dosa yang kau perbuat yang menyebabkan dizalimi oleh suami. Karena Allah mengatakan dosa musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Maka pertama
perbaguslah hubunganmu kepada Allah. Ya, bertaubatlah kepada Allah agar Allah menyelamatkan dari buruk musibah itu. Itu pertama. Yang kedua, bersabarlah dan memohonlah kepada Allah pertolongan. Tidak ada yang mampu menolongmu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Nabi berkata, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perhatikan kalimat ini. Ya Allah, aku memohon kepada rahmat-Mu. Dengan aku memohon sangat, ya Allah. Ya. Dan jangan engkau serahkan urusan kepada diriku sendiri. Ya, walaupun sekejap mata, ya Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Ya, mohon pertolongan kepada-Nya. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada suami ini. Berilah jalan keluar kepadanya untuk berbuat baik kepadamu. Yang keempat, ya, carilah orang ahli yang bisa memberi nasihat kepada suami. Ya, orang yang dipercayai suami untuk memberi nasihat kepadanya. Ya, dan hal itu dilakukan para sahabat. Para sahabiat ketika suami-suami mereka buruk, mereka datang bertanya kepada Nabi, dan Nabi menasihati para suami. Kadang-kadang Nabi menyentil para suami di khutbah Jumat, kadang di khutbah-khutbah yang lain, kadang-kadang di kajian-kajian di masjid. Itulah salah satu metode ya kita untuk merubah keadaan buruk suami. Insya Allah Allah permudah urusan ibu. Wallahu a'lam. Ya. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, pertanyaannya lagi Ustaz. Apabila seorang istri telah ikhlas dan ridho mensupport suami dalam dakwah Islam, sehingga dengan dakwahnya itu kewajiban nafkah materi untuk istri dan anak tidak dilaksanakannya. Nah, si istri ikhlas lillahi ta'ala mensupport penuh suaminya tadi Ustaz. Apakah nanti di akhirat ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kewajibannya itu? Baik. Kajian suami kan menafkah istrinya. Kalau dia sengaja tidak melaksanakannya haram hukumnya. Tetapi dia meninggalkannya karena keridhaan suaminya. Istri merelakan haknya. Maka ini tidak akan dituntut suami itu. Seperti contoh. Nabi itu kan punya hak berlaku adil kepada bininya, bukan? Kita pernah bahas hadis itu. Salah satu istri merelakan haknya untuk Aisyah. Jadi Juwairiyah merelakan haknya agar Nabi tinggal bersama Aisyah agar tidak menceraikannya. Nabi tidak akan meminta tanggung jawab soal keadilannya kepada Juwairiyah karena Juwairiyah telah merelakan haknya. Jelas Bu Farah? Suami diminta tanggung jawab kalau tidak ada unsur pemaafan, kerelaan dari istri. Dan ada kesengajaan dari suami. Suami tidak sengaja melakukannya. Tetapi dia melakukannya karena kerelaan sang istri, maka sang istri suami tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah Taala. Karena tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Si istri merelakan haknya. Si istri ridha dengan ikhlas karena Allah, maka suami tidak berbuat zalim kepada istri itu. Jelas? Iya Ustaz, syukran Ustaz. Ya, pertanyaannya lagi Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih Ustadz, insya Allah Ustadz. Ya, apakah suami bisa dilepaskan dari kewajiban-kewajiban tersebut Ustadz jika suami tidak bekerja dan si istri yang bekerja? Jadi yang mempunyai uang dan yang mengatur keuangan adalah istri. Dan bolehkah meminta cerai kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah batin, nafkah lahir, misalnya nafkah lahir sangat cukup bahkan berlebih, tapi nafkah batin tidak Ustaz. Jadi ada dua pertanyaan. Baik. Pertama, kan udah kita jelaskan. Kalau suami nggak kerja, berarti dia tidak memberi nafkah kecuali apa yang dia mampu tadi kan. Saya tanya, kan Allah bilang tadi di surat 65 ayat 7 tadi. Dan siapa yang Allah kurangi kadar rezekinya, maka dia memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Dia tidak kerja, nggak punya penghasilan, tentu tidak bisa menafkahi, dimaafkan oleh Allah. Yang zalim kalau dia mampu tapi tidak bisa memberi nafkah. Atau dia mampu bekerja tapi malas, ini termasuk kezaliman. Dia sudah berusaha bekerja, tetapi tidak dapat pekerjaan. Maka ini termasuk dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jelas? Itu pertama. Yang kedua, istri bekerja, istri yang kelola uangnya, kan tadi udah jelaskan. Siapa yang punya penghasilan, dia mengelola uang. Ya, dan itu pahala bagi istri, meringankan beban suami. Kemudian yang ketiga, ini dua pertanyaan, saya jadikan 3 pertanyaan. Yang tiga permasalahan. Permasalahan ketiga, ada para istri yang mendapatkan nafkah lahir cukup, tetapi masalah syahwat misalnya tidak tercukupi, dan seistri khawatir terjatuh kepada perzinahan. Saya sarankan kepada antum, saya nasihatkan, sebagaimana Anda menerima kelebihannya, maka syukuri juga kekurangannya. Sebagaimana Anda syukuri kelebihannya, bersabar atas kekurangannya. Kalau memang bisa dipenuhi kepuasan syahwat tanpa harus bercerai, upayakanlah terapi ini. Tidak perlu bercerai. Ya, itu nasihat saya, itu lebih baik. Tetapi kalau suami sampai tidak mau melakukannya dan istri khawatir terjatuh ke dalam maksiat dan tidak ada pilihan kecuali cerai, maka itu tidak termasuk dibolehkan oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu alam. Dan saya kira cukup Bu Farah, suara saya sudah agak itu ya. Iya Ustadz. Ya Ustadz. Udah saya paksakan itu. Udah saya paksakan. Iya Ustadz. Ustadz. Iya. Saya kira cukup hari ini kajian kita ya. Pertama, para suami para suami punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anak dari harta yang halal tentunya. Jangan berinfak ke jalan Allah sebelum menafkahi istri dan anak-anak lebih dahulu. Jelas? Kemudian para istri tidak boleh meminta haknya melampaui kemampuan suami. Jelas? Yang ketiga, ya, hak itu berdasarkan kebutuhan saja, bukan keinginan. Yang betul-betul primer, bukan sekunder. Ya, maka mari laksanakan. Semoga Allah berikan keberkahan di dunia dan pada kehidupan rumah tanggaan. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya dan ilmunya, insya Allah bermanfaat untuk kami semoga kami juga bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi Ustaz dengan baik dan mengamalkan secara bertahap, berproses Ustaz. Baik sahabat-sahabat Orion, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga apa yang kita dapat menjadikan ilmu kebaikan kepada kita dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga mentransfer kembali ilmu kita dapat tadi kepada anak-anak, saudara, kerabat, dan family kita. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kami juga tetap berharap support dari sahabat-sahabat Orion semua untuk terus mendukung kajian kami melalui infak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Saya pamit keluar ya. Ya. Jazakallah Ustaz.